Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Sahara dari Universitas UIN Jakarta semester 5. Nah, di sini saya sedang berada di Perpustakaan Nasional lantai 19, yakni layanan multimedia. Nah, di sini saya ingin mewawancarai yaitu Pak Andre yang merupakan salah satu pustakawan layanan radio streaming Perpustakaan Nasional. Nah, yuk simak videonya. Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak mengenai layanan radio streaming Perpusnas. Nah, Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Andreas Suseno. Saya yang pegang layanan radio streaming, namanya Radio BBS, Media Bahana Suara. Terus Pak, kapan ya Pak layanan radio streaming itu diadakan? Layanan radio streaming itu sebetulnya sudah sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita sudah melakukan uji coba. Kita sudah bikin server sendiri, jadi lebih aman, ya kan? Karena semua datanya ada di sini semua. Jadi harapan saya itu memang jauh-jauh hari ya. Kan saya juga nggak tahu kalau ada pandemi dan yang lain-lain. Harapan saya radio itu bisa ikut serta lah dalam rangka promosi perpustakaan, dan gak hanya perpustakaan nasional, gitu, baik perpustakaan umum, perpustakaan khusus ataupun perpustakaan dalam arti komunitas perpustakaan. Terus Pak, alasan terciptanya Pak layanan radionya? Alasannya gini, karena perkembangan teknologi, ya kan. Terus sekarang kan banyak banget tuh yang pada bikin podcast. Iya benar Pak. Ya kan. Nah, semula saya itu pengen bikin podcast. Semula ide saya itu pengen bikin podcast. Terus sampai ke atasan, saya usulin, atasan bilangnya kalau podcast hanya beberapa, direkam, diedit, terus dipublikasikan, sudah kelar. Tapi kalau bisa nggak hanya podcast. Nah, akhirnya tercipta radio streaming kayak gitu. Kalau radio streaming kita memanfaatkan jaringan telekomunikasi, jadi kita nggak pakai gelombang frekuensi. Jadi kalau misalkan pengen dengerin radio BBS itu via streaming. Jadi misalkan kamu di sini atau kamu di manapun, kamu masih bisa dengerin. Oh gitu ya. Terus Pak, bahasan yang ada di radio Perpusnas itu mengenai perpustakaan aja atau yang lainnya gitu Pak? Komplit. Jadi kita di pagi itu ada program acara khusus semacam kayak tausiah gitu. Materi-materinya juga dari sini. Terus kemudian pagi kita ada berita ringan seputar perpustakaan, seputar komunitas, terus juga seputar hal-hal yang di luar politik sama hukum kriminal gitu. Pokoknya yang tidak berbau politik kita up, jadi berita. Terus Pak, itu terjadwal gak sih Pak? Terjadwal. Ada jadwalnya. Kayak ini harusnya ini program acaranya Pesona Nusantara. Pesona Nusantara. Jadi Pesona Nusantara itu semacam kita mengeksplor satu daerah. Kita tertentu masakannya apa, kuliner, terus objek wisatanya yang lagi ngetren apa, terus potensi geografisnya apa. Pokoknya satu daerah itu kita kupas tuntas dalam satu acara namanya Pesona Nusantara.
Terus Pak, bahasan yang paling menarik itu biasanya apa Pak? Bahasan yang menarik itu biasanya yang paling apa ya, yang lagi booming sekarang lah, yang lagi booming. Misalkan sekarang kemarin ada talk show mengenai kepahlawanan. Nah, secara langsung saya pengen melihat generasi milenial atau generasi muda sekarang memahami kepahlawanan itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Terus nanti akan ada lagi talk show di hari tanggal 16 antara 16-18 nanti akan ada talk show juga mengenai warisan budaya Nusantara. Itu nanti kita akan ekspor semua dari sini. Terus Pak, tujuan diadakannya radio streaming Partisnas itu apa ya? Salah satunya menjembatani untuk publikasi dan juga promosi. Jadi di sini di radio streaming itu selain kita memberikan informasi, kita punya layanan apa saja sih Partisnas? Kan mohon maaf ini sebelumnya kalau misalkan yang di daerah Jabodetabek mungkin mereka sering-sering banget datang ke sini. Tapi kalau yang di daerah lain mungkin kan kesempatannya kan berbeda. Nah, dari situ saya pengen menjembatani teman-teman yang ada di luar pulau nanti bisa tahu, oh ternyata di Perpusnas itu ada layanan anak, ada layanan multimedia, ada buku langka, ada naskah dan yang lain-lain. Jadi mereka juga tahu kan gitu. Nah, siapa tahu teman-teman yang di luar daerah ini nanti pengen memanfaatkan, misalkan aku mau nyari semacam manuskrip, kira-kira ada nggak ya di sana. Nah, nanti kita cari di Opang atau mungkin nanti bisa konsultasi di bagian informasi. Nah, nanti kan bisa tanya-tanya di situ, ya kan. Nanti Pak, manuskripnya ada nggak yang judulnya ini seperti itu? Kalau ada kan orangnya juga bisa ke sini menjembatani seperti itu. Iya benar. Terus Pak, pengisi dari radio streaming ini Bapak sendiri atau banyak orang? Kalau di sini pengurus hariannya itu 3 orang. Saya ketua kelompok. Terus yang 2 itu anggota saya yang tadi 1, terus yang 1 lagi sedang minta. Itu pustakawan Pak? Pustakawan. Oh, semuanya pustakawan Pak? Ya, semuanya pustakawan. Semuanya pustakawan. Terus kemudian ada juga yang proses seleksi kemarin. Jadi mereka jadi penyiar selama kurun waktu 1 tahun. Kita Pak? Untuk ngisi acara. Jadi misalkan gini, jadi yang ngisi nggak cuma saya. Iya. Dari pusat biografi nanti siapa yang mewakili, jadi dia datang ke sini siaran. Konsep acaranya kan sudah jelas. Iya. Nanti tinggal dia bikin skrip, bikin materi acaranya. Jadi bahasannya sekitaran Perpusnas atau bisa ngundang yang lain gitu Pak? Bisa ngundang yang lain. Dari perpustakaan lain juga bisa gitu Pak? Bisa. Nanti ada semacam model kerjasama. Oh, ada kerjasama. Misalkan ada komunitas baca, ya, atau mungkin komunitas yang di luar dalam hal itu di luar kepustakawanan bisa. Oh bisa. Bisa. Ada kemarin Gen Z, Apa tuh Pak? komunitas anak muda. Oh. Nah, itu yang menyuarakan ya budaya, terus politik, terus dan yang lain-lain. Oh itu bisa ya Pak? Bisa. Nanti prosesnya nanti kan ada tuh istilahnya apa, proposalnya. Oh ngajuin proposal gitu? Ngajuin proposal, ya kan, kita dari komunitas ini pengen kerjasama seperti itu. Nah, kerjasamanya yang di pusat jasa ini sebenarnya kan beda. Kita kan hanya tidak semua istilahnya apa ya, tidak semua layanan bisa dipakai. Intinya gini, ada satu komunitas A kayak gitu ya, dia mau soft launching ya, launching komunitasnya itu loh. Oh iya. Nah gitu, dia pengen memanfaatkan auditorium, dia pengen undang narasumber atau tamu siapa, bisa. Jadi proposal itu nanti kan jelas, kita juga sudah ngasih
alur pengajuannya, model proposalnya, terus pelayanan apa saja yang bisa dipakai untuk kerjasama seperti itu. Sama kayak kemarin ya gengsi itu kan mau pakai auditorium, terus nanti mereka juga saya jadwalkan setiap 1 bulan sekali ngisi acara podcast di sini. Ya, jadi nanti ada semacam kerjasama nanti baliknya. Jadi mereka minjem fasilitas ke sini ya Pak? Iya betul. Terus nanti Bapak minta mereka untuk siaran radio. Jadi saling mengisi kayak gitu. Kalau kamu mau ya silakan. Iya Pak. Terus Pak, apa sih Pak manfaat dari layanan radio streaming itu bagi pemustaka di masa pandemi? Nah itu dia, saya berusaha untuk menjembatani teman-teman ketika pandemi seperti ini kan banyak orang yang mungkin butuh informasi. Nah, radio streaming itu salah satu jembatannya. Kalau radio streaming itu bisa diakses di seluruh dunia, ya kan? Nah materi-materi yang saya sajikan itu salah satunya koleksi dari sini. Event-event juga itu dari sini. Nah dari mendengarkan siaran radio streaming ini, harapan saya mereka juga akan tahu. Karena apa? Karena ada materi-materi khusus. Contoh jam 12 siang sampai jam 1 itu kita muterin audiobook berseri seperti itu. Jadi yang di rumah mungkin nggak perlu repot-repot membaca buku di rumah, cukup dengerin radio streaming, dia bisa dengerin audiobook secara berseri mulai dari awal sampai akhir cerita kayak gitu. Jadi bisa mobile juga, ya kan? Kalau misalkan pandemi kalau pandemi kan harus datang ke perpustakaan, tak jembatan seperti itu. Terus buku-buku, materi-materi foto atau materi-materi lain ke pustakawanan itu sudah tak kasihkan space acara khusus. Memang kita mengeksplor kayak gitu. Jadi bahas buku-buku bisa gitu ya Pak di radio? Bisa, semacam bedah buku kayak gitu. Terus review buku, ada acara Sibuki, ya kan? Nah, acara Sibuki itu ada review buku di mana yang mereview itu enggak hanya pustakawan dari Perpustakaan Nasional, bisa dari umum, ya kan? Misalkan kamu suka banget nih sama novel karya siapa, kamu pengen mereview, silahkan. Jadi nanti pendengar yang di rumah tahu kan gitu. Jadi pengen baca ya Pak? Ya makanya itu sebagai jembatan lah seperti kenapa saya kan gitu. Terus Pak, kendala dalam melakukan siaran radio itu kayak apa Pak? Ada nggak sih Pak kendalanya? Kendala, nah ini kendala apa maksudnya? Aku masih belum paham. Kalau kan Bapak siaran nih, terus kayak ada kesalahan gitu Pak dalam siaran, pernah nggak sih Pak? Kalau kendala, kalau kesalahan model seperti itu kayaknya nggak ada, makanya kita sudah punya SOP. SOP ini? SOP-nya termasuk ya katakanlah penyiar itu datangnya lebih awal sebelum acara mulai. Penyiar nggak boleh mengeluarkan kata-kata kasar, tidak boleh rasis dan lain-lain seperti itu. Dan ada tahapan-tahapannya juga kayak gitu. Jadi nggak terus penyiar terus asal siaran, enggak. Ada SOP-nya? Ada SOP-nya, bikin skrip juga, bikin materi untuk siarannya pas atau enggak, nanti saya verifikasi. Oh itu yang verifikasi itu Bapak? Ya. Kalau naskahnya misalkan ada yang salah, kurang gitu Pak? Saya yang verifikasi. Jadi kalau kendala sih kayak sinyal gitu Pak? Nah itu sinyal ya Pak? ya, kendala mungkin di bagian jaringan telekomunikasi seperti itu. Itu aja ya Pak? Kalau yang lain-lain sih enggak. Terus Pak, radio streaming ini adanya tuh di website Perpusnas atau ada platform lain? Sementara kita di websitenya Perpusnas, karena saya berpikir kalau kita pakai platform lain salah seperti itu. Tetapi apakah nanti kebermanfaatannya akan bermanfaat? Karena kadang kan orang terlalu banyak aplikasi kan gitu. Nah
saya pengen lebih simpel dan gampang, tinggal buka browser, masukkan alamat, udah. Ya, alamatnya pun juga jelas. Bisa masuk ke Perpusnas atau bisa masuk ke websitenya radio streaming, nah gitu. Kalau di Perpusnas kan gampang, Iya. ya kan? Pencet klik. Tinggal pencet klik, udah kelar. Gitu. Iya, Pak. Lebih simpel, nggak beribet lah, Pak. Iya Pak, baik Pak. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama.